Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ini adalah modul kelanjutan dari kedua. Sebelumnya kita sudah membuat sebuah link di sini. Linknya ada customer, kemudian ada home atau halaman beranda, kemudian ada produk seperti ini. Produk ya. Oke, kita ikuti modulnya. Pembahasan modul ketiga tentang templating Django ya. Jadi kita akan membuat templating menggunakan Django. Ini sangat mudah sekali. Oke, ini membuat templating Django, kerangkanya akan menggunakan file HTML sebagai wadahnya yang dipanggil secara default, gitu ya. Jadi default artinya itu Django memiliki aturan dalam pemberian atau penempatan file yang akan kita gunakan. Jadi ini ada apps, terus ada templates pakai S ya, kemudian nama apps-nya apa, baru nama HTML-nya. Jadi kita buat di apps-nya apa, kemudian templates-nya apa, kemudian nama apps-nya, kemudian nama HTML-nya. Jadi aturannya seperti ini. Aturannya seperti ini ya. Ini ada aturannya ya, meskipun kita juga bisa membuat template itu ada di luar atau sejajar dengan produk atau project ya. Sejajar dengan project. Tapi nanti kita bahas dulu, kita buatkan yang sesuai dengan aturan Django terlebih dahulu. Oke, di sini ada yang akan kita buat adalah dashboard, kemudian products, kemudian ada customer. Kemudian sebagai templatingnya kita buat main dan navbar. Jadi semuanya ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita buatkan file HTML sebanyak 5. Di mana aturannya seperti ini. Jadi kita tuliskan templates, kemudian kita tuliskan nama apps-nya. Karena apps-nya adalah data, kemudian kita buat dashboard, products, kemudian customer, main, kemudian navbar. Oke, kita buat di luar saja. Oke, ini ya. Kita buat di sini. Ini adalah nama apps-nya ya. Kita klik kanan ini, kemudian new folder. Ini ya, klik kanan di sini ya. Ini nama apps-nya data. Klik kanan folder, kemudian kita pilih templates pakai S ya. Kemudian dalam template ini kita buat lagi nama apps-nya apa? Nama apps-nya adalah data. Oke, sorry ini salah ya. Ini kita hapus dulu. Ini ingat folder ya. Klik kanan, kita pilih new folder. Jadi yang diklik kanan ini adalah ini ya. Klik kanan, new folder, kemudian kita pilih data. Kemudian ini juga ini diklik. Klik kanan, kita pilih file. Sesuai dengan aturannya kita akan ketik main HTML. Oke, klik lagi di sini. Kemudian kita klik lagi, kita buat lagi navbar .html. Kemudian klik kanan lagi, new file, kita klik, kita buat lagi produk. Kita pakai bahasa Inggris dulu ya. Products.html. Kemudian klik kanan lagi, kita buat customer.html. Sorry, salah. Ini kita rename HTML. Kemudian klik lagi, kita pilih dashboard.html. Oke. Jadi sudah ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sudah ada 5, di mana templatingnya ada di bagian main.html, kemudian navbarnya, kemudian untuk pengolahan datanya ada di dashboard, ada customer, ada products. Ada 3 ya. Oke. Sudah kita buat sesuai dengan ini aturannya. Oke. Kemudian setelah itu oke, kita akan membuat atau memanggilnya dengan seperti ini ya.
Manggilnya seperti ini. Jadi pemanggilannya request, kemudian data dashboard seperti ini ya. Jadi kita ini bagian mana? Ini kita tutup dulu ya, biar gak terlalu banyak. Ini kita tutup dulu semuanya. Nanti kita tinggal panggil kalau dibutuhkan. Di sini kita buatkan sesuai dengan namanya. Jadi juga pakai ini ya. Di ini ya. Kemudian sesuai dengan yang di sini, atau kita kopikan aja render ini ya. Kita buatkan, kita panggil ya data-datanya. Kemudian ini dashboard. Kemudian yang di sini kita panggil, ini adalah apa? Produk. Products ada S-nya jangan lupa. Kemudian di sini kita pastikan lagi. Pastikan. Kemudian ini adalah customer. Oke. Kemudian kita isi. Ini masih kosong ya. Jadi kalau kita jalankan ini masih kosong. Masih kosong ya, karena belum kita isi. Oke. Biar lebih jelas saya isi dulu di sini. Contoh yang ini kita pakai H1 aja. Ini kita isi dengan halaman contohnya produk. Oke. Produk kita coba di sini. Halaman produk muncul. Kemudian di sini juga kita copy pastekan semuanya biar jelas. Ini customer. Kemudian di sini home atau beranda. Oke, sekarang sudah terpanggil semuanya. Jadi panggil. Kemudian kita coba lagi di sini customer. Oke, sudah ya. Jadi ingat-ingat aturannya. Jadi sekali lagi ingat-ingat aturannya ya. Jadi aturannya seperti ini, saya ulangi lagi. Jadi dia ada di templates buat data atau buat folder pada apps. Apps-nya data yang dibuat adalah templates, kemudian buat folder data, kemudian file yang akan kita buat. Ya. Insyaallah jelas ya. Kemudian ini kita panggil, muncul seperti ini. Oke, kemudian kita akan tambahkan seperti ini, konteks. Jadi setiapnya kita tambahkan konteks, itu judul gitu ya. Nanti judulnya kita letakkan, kita tambahkan di bagian sini, konteks. Ingat ya, kita aturannya harus rapi. Kemudian ini kita kasih nama konteks, panggil variabelnya konteks. Oke, ini judul beranda, kemudian ini adalah judul produk kemudian di sini juga kita panggil konteksnya. Jadi ini sama dengan memparsing ya, memparsing nilai konteks semuanya di sini. Jadi nanti cara panggilnya gimana? Tinggal kita panggil judul gitu ya di sini ya. Konteks juga sama. Ini adalah halaman customer. Oke, ini adalah terus kita tuliskan spasi konteks, memparsing datanya konteks. Oke. Sudah selesai. Kemudian untuk menampilkannya sangat mudah sekali. Jadi ini penjelasannya. Secara otomatis konteks menjadi variabel dan pada nilai array. Jadi ini array ya. Ini arraynya ini. Kemudian judul menjadi anak dari array pada variabel konteks yang memiliki nilai halaman beranda. Jadi kalau kita panggil dengan cara memanggil judul gitu ya. Karena konteksnya sudah dimasukkan pada file kita gitu. File produk atau file dashboard atau file customer. Oke, seperti ini ya. Jadi nanti cara panggilannya dengan menggunakan ini. Panggilannya ini ya. Oke, kita coba dulu ya. Halaman ini. Kita coba dulu panggilannya. Kita
Kita coba dulu muncul nggak di sini. Oke, di sini kita panggil contohnya, oke tetap di H5 ya, H1 sorry, H1 kita panggil yang di tengah-tengah judul. Ini kita pastikan semuanya judul, karena isinya sama-sama judul ya tulisannya ya. Tapi nanti yang tampil sesuai dengan yang kita inputkan di view-nya. Karena ini view-nya yang di sini kalau tampil halaman beranda, ini halaman produk, ini halaman customer. Kita coba jalankan. Tetap ya, tidak akan berubah ya. Customer kemudian beranda. Oke. Tetap nggak berubah. Jadi itu metode parsing dengan cara konteksnya itu kita letakkan di file yang akan kita gunakan. Kemudian sub array-nya kita panggil gitu. Karena sub array-nya adalah judul, jadi kita panggil judul seperti itu. Kemudian di sini, untuk mainnya kita menggunakan sistem blocking kayak gini ya. Ini blocking dalam Django. Kita klikkan di sini. Di bagian mainnya seperti ini. Ini artinya blocking ya. Ini akan membaca semua file yang ada di sini. Filenya terbaca semuanya gitu. Kemudian yang di sini kita tinggal memanggil file yang ada pada main.html ini. Jadi ini codingannya di sini. Tinggal kita paste. Oke, kita jelaskan dulu. Jadi extended itu ini gunanya adalah memanggil data keseluruhan, di mana nanti ini akan dipanggil semuanya. Dan halaman ini yang akan diubah. Oke, jadi ini kita copy paste semuanya di halaman ini. Paste semuanya. Jangan lupa save. Oke. Ini sudah muncul, maka kalau kita refresh ada navbar. Ini sebenarnya tidak berubah ya. Navbar tetap berubah, yang halaman ini yang berubah. Karena kita menggunakan sistem blocking. Blockingnya di sini. Jadi halaman ini saja yang akan berubah. Gimana ini dipanggil pada produk yang di sini. Ini yang di produk sini. Oke, ini memanggil nilai dari main semuanya gitu. Oke, seperti itu ya. Mudah-mudahan paham. Nanti kalau nggak paham silakan tanya. Oke, kemudian di sini dijelaskan bahwa kode extends berfungsi untuk menampilkan nilai pada suatu file. Jadi, jika file main.html menerapkan extended, artinya semua nilai yang ada pada main.html dapat dipanggil. Ya, dipanggil semuanya dengan menggunakan blogging. Blogging itu artinya yang berubah adalah bagian dari bloggingnya itu. Ya, block content gitu ya, atau blogging. Kemudian di sini ada lagi yang menggunakan nama include ya, include. Ada yang menggunakan include. Bedanya include itu nanti include ini memasukkan semua nilai yang ada atau yang akan kita panggil include. Oke, nanti kita akan gunakan di navbar gitu ya. Oke, di sini sudah. Kemudian bagian navbarnya di sini kita akan menggunakan bootstrap. Jadi bootstrapnya ini sudah saya siapkan, file bootstrapnya di sini. Ini adalah bootstrap yang kita akan gunakan. Jadi ini kita kopikan ya. Kita kopikan dulu. Ingat, pastikan dulu terkoneksi dengan internet. Kemudian ini kita bagian ini kita gini aja deh. Sudah jelas. Ini kita pastekan yang tadi. Kemudian di sini kita copy bagian ini atau cut wis, kemudian kita letakkan di bagian di sini. Oke, gini ya. Ini untuknya jangan lupa. Ini dihapus wis, tidak jadi apa-apa. Jadi kita menggunakan templating atau framework Bootstrap ya di sini. Kemudian kita jalankan dulu. Ini sudah masuk pada halaman Bootstrap ya, atau menggunakan fungsi dari Bootstrapnya. Kemudian bagian title di sini kita tuliskan ini, kita ganti
Jadi bagian titelnya ini ada titel ya, kita masukkan. Jadi ini akan selalu membaca file yang ada pada view-nya ketika kita ubah gitu. Jadi kalau kita jalankan, perhatikan ini halaman beranda ya. Kemudian kita kalau jalankan lagi produk contohnya gitu, produk, maka halaman produk sesuai dengan yang ada pada view-nya judul ini. Oke. Mudah-mudahan paham ya. Kemudian yang di sini kita langsung lagi, lanjut lagi. Oke. Kemudian kita navbarnya itu kita gunakan kayak gini. Artinya ini memasukkan nilai navbar yang ada pada file yang ada di sini. Oke, di sini kita buatkan lagi di sini ya, navbarnya kita ganti. Navbarnya, kemudian kita buka navbar. Oke, contoh saya navbarnya saya kasih tulisan navbar gitu. Jadi kita pakai P, pakai H1 H2 aja. Navbar. Oke. Saya coba dulu. Navbar lebih kecil ya. Kemudian kita akan memanggil navbarnya itu kita akan ganti dengan navbar yang ada pada Bootstrap. Jadi gini, kita buka dulu komponen, kemudian kita pilih navbar. Ini ya, navbar. Ini agak lemot kayaknya. Oke, navbar. Kita pilih navbar di sini. Navbarnya. Kemudian kita pilih sesuai dengan keinginan kalian. Saya akan menggunakan yang bagian ini, yang simple aja. Oke, ini ya, kita akan menggunakan ini. Sama dengan tutorialnya ini juga ya. Juga sama ini, kayak gini. Oke, kemudian kita kopikan, pastekan di sini. Oke, kita coba jalankan gimana hasilnya. Jeng. Maka ini navbarnya. Oke, kita modifikasi navbarnya sesuai dengan modul kita. Jadi di sini navbarnya itu kita ganti. Contohnya kita akan memberikan warna hitam di sini. Jadi kita pakai navbar dark dan BG flash garing dark gitu ya. Nah, gitu tulisannya. Kita ganti yang di sini agak lebih bagus. Kita edit. Hasilnya hitam ya, lebih bagus lagi. Kemudian isinya kita ini copy paste aja. Awalnya diganti ini ya, kita ganti ini. Kemudian ini kita hapus. Oke. Kita rapikan. Jadi sekarang sudah ada 3 menu sesuai dengan keinginan kita. Oke. Jalankan. Sudah ada 3 menu. Nah, navbarnya kita hapus yang di sini. Ini dihapus dulu bagian ininya. Atau kita lihat lagi tutorialnya. Hasilnya. Oke, ini kita ganti dengan tulisan Django ya. Django. Di sini kita ganti dengan tulisan Django. Django, kemudian kita jalankan. Nah, sudah jadi ya. Jadi, kemudian kita lihat lagi tutorialnya di bawah. Sudah selesai. Kemudian kita akan membuat seperti ini desainnya. Jadi ini silakan desain sesuai dengan kehendaknya. Tapi saya akan desain kayak gini. Jadi ini sudah saya siapkan desainnya. Tinggal di copy paste. Di bagian ini kita kopikan. Kita letakkan di bagian dashboard. Dihapus ya dashboardnya. Kemudian untuk produknya ini desainnya ini kita copy paste aja. Cepet. Di produknya ini kita hapus. Oke, kemudian di sini di bagian customernya ini kita copy paste lagi. Kita ambil.
Kita ambil, kita kopikan di customer di sini. Oke. Kemudian kita lihat hasilnya bagaimana. Agak bagus. Udah bagus ya. Dashboardnya ini. Jadi desain ini terserah dengan kehendaknya, tapi saya akan desain ini terserah dengan dengan kemauan kalian. Oke, selanjutnya agar lebih berjalan lagi di sini bagian ini kita tambahkan lagi satu, kita buat file lagi ya. Di sini kita buatkan status ya. Status itu nanti kita akan simpan di tunggu dulu. Status itu nanti kita akan panggil di bagian dashboard bagian atas. Jadi kita kopikan ini dulu. Bagian dashboardnya kita letakkan di paling atas. Kemudian kita buatkan di bagian ini di data ya. Klik kanan data new, kita buat status titik HTML. Oh, salah ya, tulisannya salah. Ini L. Oke, kemudian isi dari status ini kita kopikan ini. Oke, statusnya. Jadi status ini sudah dipanggil bagian atas ya di sini ya. Oke, kita coba jalankan. Ini ya, sudah muncul. Oke, ini masih agak buram ya, tidak jelas ya. Agar warnanya jelas, maka kita tambahkan sedikit CSS di ini CSS-nya ya. Kita tambahkan, ini copy paste lagi. Ini desainnya terserah dengan kehendaknya ya, tapi ini saya buat dengan desain saya sendiri. Di bagian main kita kopikan bagian head ini ya. Ini kita pastekan. Oke, hasilnya gimana? Oke, sudah agak bagus. Ini silakan dibaca penggunaannya. Jadi di sini ada body, kemudian ada pagar total gitu. Ada order nih untuk desain-desainnya. Untuk mau belajar desain silakan belajar di bisa di W3 School atau yang lain-lainnya. Oke. Ini penjelasannya silakan dibaca. Kemudian saya tambahkan link. Oke, link ini caranya seperti ini penulisannya linknya ya. Jadi home ini diambil dari mana? Oke, langsung tak jelaskan. Di sini di bagian navbarnya, bagian link. Ini contohnya kita buatkan link ya, atau URL. URL-nya kayak gini ya. Linknya oke, ini dihapus. Linknya itu kita ambil dari ini ya, dari URL ini. Nah, ini kan namanya ini namanya data masih ya. Oke, kita ganti dengan home atau home ini produk ya. Oke, jadi namanya home produk customer. Jadi kita ganti di sini ya. Ini kita ganti home. Kemudian kita copy paste aja di sini biar cepat. Kemudian ini linknya adalah apa yang kedua? Products, ada S-nya ya. Produk. Kemudian ini kita ngambil di name yang di sini ya. Yang di sini customer. Oke. Customer di bagian sini. Tunggu, mana linknya itu wis di navbar ya. Oke, ini kita buatkan URL. Oke, di sini kita tambahkan salah. Apa namanya tadi? Customer. Oke, coba lagi linknya. Udah muncul ya. Customer. Oke, customer ada enggak? Linknya customer. Oke, belum kita refresh kayaknya. Customer. Oke. Nah, customer muncul ya. Customer udah muncul.
Oke, sudah selesai. Oke, kita akan mengaktifkan di sini. Coba kita perhatikan ya. Ini yang sering-sering terjadi. Ini dashboard aktif ya. Ketika klik produk, seharusnya produk yang aktif. Kalau kita klik customer, seharusnya customer yang aktif gitu ya. Bukan hanya ini tok ya. Jadi berjalan ya. Jadi kalau kita klik produk, maka produk yang aktif jadi yang lebih terang gitu ya. Customer yang lebih terang. Itu caranya gimana? Oke. Ini caranya sangat mudah sekali. Kita menggunakan logika dari percabangan. Jadi kita buatkan dulu di sini adalah contohnya kita tambahkan menu yang namanya di sini menunya contohnya ini adalah beranda atau home. Kita kasih nama home. Home namanya. Kemudian di sini jangan lupa koma. Kemudian kita copy pastekan aja semuanya dan disesuaikan dengan nama-namanya. Ini adalah produk. Kemudian ini juga namanya customer kita tuliskan. Jadi menu ya. Jadi kita panggilkan menu customer. Oke. Ini jadi semua ini file ini memiliki, kalau kita panggil menu akan muncul home. Kalau kita panggil produk akan muncul produk. Apa menu? Menu di sini kita akan muncul produk. Kalau kita panggil ini dan panggil menu akan muncul customer. Jadi di bagian navbar ini kita buatkan sedikit logika. Logikanya kayak gini. If, buatkan percabangan dulu. Kita buat di luar dulu ya, biar jelas ya. If, kita buatkan if. Yang gini if-nya ya. Ini if gini ya. Oke. Jadi kita ataskan saja. Nah, kayak gini. Jadi if menu sama dengan home. Home ini ngambil gimana? Ini inputan manusia ya. Ini inputan seperti biasa. Jadi kalau nilai menu sama dengan home sama dengan ini nilainya. Sama dengan home ini, maka otomatis dia akan mengaktifkan. Ini diaktifkan. Gini. Jadi ini tinggal kita cut, kemudian kita letakkan di bagian sini. Bagian sini, kemudian ini juga sama, kita letakkan. Oke, cuman ini diubah. Ini adalah produk. Jadi nama ini harus sama dengan nama yang ada pada ini. Nah, ini produk ya, sama ya. Produk. Kemudian juga ini kita pastekan. Oke, kita letakkan di sini. Ini namanya adalah, kita cek lagi, customer. Jadi nama ini harus sama ya. Jadi jika, logikanya, tunggu dulu. Ini jika nilai menu ini sama dengan ini maka aktif. Jika tidak akan aktif. Sama dengan ini dan seterusnya. Jika menu ini sama dengan produk maka ini akan aktif. Menu ini sama dengan customer maka ini akan aktif gitu. Oke, kita coba linknya gimana. Ya, ini aktif ya. Ini yang bercahaya ini tidak. Customer, ini yang bercahaya ini tidak ya. Itu ya. Itu logikanya. Oke. Apakah ada lagi tutorialnya di sini? Oke, sudah jalan ya. Oke. Ini hati-hati sekali ya penulisannya. Ini kita tambah, ini kita rapatkan saja. Ini udah salah mas. Ya, ini salah ini. Coba kita jalankan, salah. Karena sangat sensitif sekali. Jadi itu penulisannya harus dengan tanda spasi gitu. Jadi rapi sekali ya. Ketika bahasa pemrograman Python ini. Jadi hati-hati, ini ada jarak-jaraknya ya. Jaraknya. Ya hasilnya sudah jadi. Jadi menjadi produk, aktif produk. Customer, maka customer yang akan aktif. Oke. Sudah mungkin itu pembahasan tentang templating. Di sini hasilnya. Silakan ketika ada pertanyaan, tanya. Ketika kurang jelas, baca lagi modulnya. Oke, sekian dari saya. Pertemuan berikutnya akan membahas tentang modul keempat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.